Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today, I would like to explain about discussion text. Before you prepare the preparations today, take your book, take your pen, and we learn together. So, pay attention, listen, and learn. Okay. This topic today is about discussion text. Have you ever know what is discussion text? If you haven't know, I would like to explain. So, discussion text has a purpose is to present two different point of view. Jadi di sini untuk memberikan dua sudut pandang yang berbeda. Nah, dari contohnya aja udah jelas ya, discussion. Kita akan discuss gitu sama-sama ya. Two different point of view ya. Different point of view di sini bermakna itu ada yang pro dan ada yang cons ya. Jadi seperti itu, ada yang mendukung dan ada yang bertentangan. Nah, generic structure dari discussion text there are three ya, ada tiga. The first is issue. The second one is arguments. Nah, ini nanti di arguments itu ada pro and cons ya. Jadi di arguments itu terdiri dari dua. Nah, biasanya berbeda di paragrafnya itu menjelaskannya. Nanti ada yang mendukung, ada yang bertentangan gitu. Nah, berbeda-beda. So, the last is conclusion ya. Nah, jadi discussion text itu terdiri dari tiga generic structure. Next. Okay, students, this is the language feature from discussion text. The first discussion text using simple present tense. Ya, jelas karena kita sedang berdiskusi ya. Jadi topik yang dibahas adalah waktu present sekarang. Tuh. And using modal may, can, must, should. Nah, seperti itu. Biasanya memberikan saran, memberikan pendapat. Nah, ya kan? Seperti itu. The may, can, must, should, seperti itu. And then using contrasting conjunction. Nah, ada pendapat dan itu disertai dengan conjunction, kata penghubung, ya. Kata penghubungnya itu ada yang however, on the other hand, although, ya. Nah, seperti itu. Nah, on the contrary bisa ya, yang bertentangan. Nah, seperti itu. Kita ke example ya. Nah, saya kasih example-nya. Oke. Nah, this is the example. Should we study at prestigious university? Nah, dari sini kita analisa ya, judulnya dari judul. Should we study at prestigious university? Nah, kita analisa. Apakah kita belajar dari universitas yang bagus gitu? Okay, the example is should we study at prestigious university? Nah, coba apa ini artinya? Haruskah kita belajar di universitas yang bagus, universitas yang bergengsi? Nah, mungkin kan ada yang berpendapat yang pro, ya harus gitu, kita harus belajar di universitas yang bagus. Ada yang kontra misalkan, ya enggak juga, universitas yang penting kitanya gitu. Nah, kan ada pendapat yang berbeda-beda. So, dari pendapat yang beda-beda itulah yang namanya discussion text ya. Ada yang pro dan ada yang cons. So, this is the issue ya, issue for number 1. Nih. After graduating from high school, students generally can choose studying in university or to find job. Some likely choose to continue studying at college or university. However, not all universities are the same. Some of the best universities we call prestigious university. Many students are eager to study at prestigious university for several reasons. So, I will explain to you about pros and cons
of going to prestigious university. Nah, oke students, kita analisa di sini isu. Isu itu adalah pembuka ya, opening, dan biasanya di sini untuk memperkenalkan suatu topik tema gitu. Maksudnya adalah tema dari judulnya ya kan. Nah, apakah harus gitu belajar di universitas yang bagus, bergengsi gitu. Nah, di sini kita artikan artinya itu setelah lulus dari high school ya, SMA, secara umumnya para siswa memilih untuk ke universitas atau menemukan pekerjaan gitu. Nah, beberapa memilih melanjutkan belajarnya ke universitas gitu. Namun, tidak semuanya universitas itu sama, dan universitas yang bagus biasanya kita sebut dengan prestigious university ya, in English called prestigious university. Many students are eager to study at prestigious university for several reasons. Nah, banyak siswa-siswa biasanya beralasan gitu ingin belajar di universitas yang bagus, yang bergengsi, itu ada alasannya gitu. So, jadi saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai hal yang mendukung dan yang bertentangan mengenai belajar di universitas yang bergengsi. Okay, next. The first is arguments pro. Nah, di sini argumen yang mendukung ya. Nah, mendukung ini coba kita analisa. The reason why we should study at prestigious university is to get better career opportunities, because the post-secondary education will allow us to get skills and tools that we will need to have us prepare for a good career. In addition, job opportunities are increasingly broad, and we can also add new relationships or connections. Nah, ini yang mendukung itu memberikan alasan mengapa kita harus belajar di universitas bergengsi ya kan? Karena di situ kita nanti dapat karir yang lebih baik ya, karir di masa depan. Nah, setelah lulus karir kita bagus gitu. Karena di sini yang sudah lulus dari kuliah itu akan dapat keahlian yang bagus gitu, keahliannya ya. Karena diajarkan keahlian ya yang kita perlukan gitu untuk menunjang pekerjaan kita gitu. Nah, terlebih lagi kesempatan dalam bekerja itu kita meningkat. Kenapa? Karena ini jaringannya bagus gitu ya kan. We can also add new relationship or connection. Karena koneksinya bagus gitu, koneksi barunya gitu. Hubungan pertemanannya juga bagus gitu. Karena beberapa kantor perusahaan kan melihat, oh ini Universitas Indonesia misalkan, ini lulusan dari Universitas Indonesia ini bagus gitu, karirnya bagus. Nah, karena udah pada terjamin gitu, banyak yang lulus dari situ juga diambil, direkrut. Nah, kakak-kakak kelas mereka misalkan udah ada di tempat itu, nah nanti pertemanannya bagus gitu, koneksinya. Oke, setelah arguments pro, kita ke arguments cons. Nah, di sini many students also do not agree to study at prestigious universities. According to them, prestigious universities are quite expensive, and not everyone could afford prestigious universities. In addition, there are opinions that not all graduates of prestigious universities can easily find work, due to the fact that nowadays the company is more prioritizing one's skills and performance, so that their personality characters are also important. Nah, di sini kita analisanya itu yang bertentangan ya. Jadi di sini banyak siswa itu tidak setuju. Kenapa? Karena universitas bergengsi gitu ya kan. Maksudnya di sini mahal gitu, sangat mahal gitu, dan tidak semuanya bisa membayar untuk belajar di tempat tersebut gitu. Dan terlebih lagi bahwa all graduates prestigious university can easily find work. Tidak semuanya gitu, tidak semuanya bisa dapat pekerjaan gitu dengan mudah gitu, apalagi sekarang gitu ya kan. Due to the fact, karena faktanya sekarang banyak perusahaan yang lebih memprioritaskan one skills and performance. Nah, skillnya mereka, keahliannya, performance ya kan. Dan personality characters, karakter kepribadiannya gimana gitu. Kalau anaknya baik, jujur gitu kan, amanah, gitu, pemimpin yang bagus, nah pasti langsung it's okay gitu. Ya, karakter ya yang utama. Nah, setelah kita tadi yang dari pro, kemudian yang cons, terakhir the last is conclusion. Nah, ini memberikan kesimpulan ya, kesimpulannya. Okay.
Study at prestigious universities can give more opportunities for students to get great career in the future because of professional lecture, some good facilities, and wide network. However, they should consider about the cost for study and also their passion in learning. Therefore, it's better to you to think twice whether study at private college or prestigious university. Nah, di sini kesimpulannya itu bahwa belajar di universitas bergengsi, universitas yang bagus itu dapat memberikan kesempatan yang lebih untuk siswa-siswa ya di karir yang bagus di masa depan gitu. Karena dosen yang profesional, fasilitas yang bagus, dan jaringannya yang luas. Namun, mereka harus juga mempertimbangkan mengenai biaya untuk belajarnya dan juga passion in learning ya kan. Ini passion ya yang terpenting ini ya kan. Passion itu kesukaan, suka di bidang apa gitu ya kan yang penting. Therefore, sehingga it's better to you to think twice. Sehingga kita harus berpikir dua kali gitu, apakah belajar di private college, belajar di universitas swasta atau di prestigious university, universitas yang bergengsi. Itu tadi ya penjelasan mengenai discussion text. Diingat-ingat, dicatat. Materi ini sangat simple dan saya berharap kalian memahami dengan baik karena ini materi yang exciting. Okay students, that's all my explanation about discussion text. I hope you understand my material. Okay, don't forget to do the exercise and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was already gonna let ties go.